Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana kami ada, sebagaimana kami ada adalah berkat kasih, anugerah, pelindungan Engkau dalam hidup kami. Pimpin setiap langkah dalam hidup kami untuk selalu boleh berkenan di hadapan Engkau, berada di dalam rencana Engkau, taat dan setia di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, boleh menjadikan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini telah bertemakan layak disebut anak Tuhan atau belum. Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan akan disebut anak Tuhan. Kebalikannya, orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan tidak layak atau bukan disebut anak Tuhan. Yang dapat menilai dan membuat kesimpulan apakah kita ini layak disebut anak Tuhan atau bukan adalah diri kita sendiri, yaitu dengan jalan mengoreksi diri. Apakah selama menjalani hidup ini kita mau dan taat sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak? Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Karena ada tertulis, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu dapat dalam Roma pasal 8 ayat 15a. Orang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Namun, fakta berkata lain. Ada banyak orang Kristen yang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tapi mereka masih berada dalam belenggu atau diperbudak oleh dosa. Terbukti mereka enggan meninggalkan dosa, suka melakukan hal-hal semar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh adat istiadat atau tradisi atau campi-campi, bahkan kadang feng shui, dan ada tahayul, ramalan, primbon, dan sebagainya. Menjadi anak Tuhan berarti sudah terlepas secara tuntas dari kuasa kegelapan, alias tidak lagi berkompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dikatakan bahwa Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oleh karena itu, hendaklah kita hidup berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu terdapat dalam Kolose pasal 2. Bagaimana caranya? Kita harus membangun fondasi hidup dengan firman Tuhan, dengan mengizinkan Roh Kudus menjadi pemimpin dan berhak memerintah hidup kita. Jika Roh Kudus yang memimpin, Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Mazmur pasal 23 ayat 3b. Hidup anak Tuhan sejati adalah hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, di mana ya Tuhan atas firman Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh selalu hidup menurut roh Engkau Tuhan, sehingga kami layak disebut anak Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari segala hal-hal yang merupakan perbudakan di dalam dosa, supaya hidup kami boleh diberdekakan oleh roh Engkau Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, hidup kami ini ya Tuhan boleh terlepas dari segala kuasa kegelapan. Hidup kami boleh berakar di dalam Engkau dan bangun di atas Engkau. Bertambah-tambah iman kami ya Tuhan.
Kiranya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau, sehingga hati kami boleh melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.